Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Miftah Rizky Aspar dengan NIM 21070150036 dari kelas I. Nah, saya merupakan salah satu mahasiswi psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mental disorder, yakni dissociative identity disorder, atau yang sering dikenal dengan gangguan kepribadian ganda. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi mengenai istilah ini. Dan pada video kali ini saya mengambil salah satu contoh kasus mengenai gangguan kepribadian. Di sini saya mengambil kasus mengenai Billy Milligan, yang dimana kasus ini sudah terjadi sekitar 50 tahun yang lalu. Nah, kasus Billy Milligan ini sempat dijadikan film oleh Netflix dengan judul Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan. Oke, langsung saja. Billy Milligan atau akrab disapa Billy ini berasal dari Miami Beach, lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1955. Ayahnya bernama Johnny Morrison dan ibunya bernama Dorothy Pauline Sands. Nah, Billy ini merupakan orang Amerika Serikat pertama yang berhasil dinyatakan tidak bersalah setelah terbukti melakukan banyak tindak kriminal. Nah, diantaranya yaitu Billy pernah didakwa atas 3 tuduhan penculikan, 3 tuduhan perampokan, dan 4 tuduhan pelecehan seksual. Namun, anehnya, pada saat sidang, Billy ini bingung, kata adiknya pada film dokumenter Netflix. Nah, Billy ini tidak ingat apa yang telah ia lakukan, mengenai tindakan-tindakan yang telah ia lakukan. Nah, selama persidangan dan tes investigasi itu dilakukan juga tes kejiwaan, dan ternyata hasilnya Billy ini mengalami atau mengidap skizofrenia. Namun tidak berhenti saat itu. Tes kejiwaan kemudian dilakukan oleh psikolog bernama Dorothy Turner, dan hasilnya menyatakan bahwa Billy ini tidak cuma mengidap skizofren, tapi juga DID atau Dissociative Identity Disorder. Kemudian setelah dinyatakan mengidap skizo dan juga DID, Billy kemudian ditempatkan di Athens State Hospital untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, ternyata pada saat ia ditempatkan di rumah sakit ini, Billy dilaporkan memiliki 10 macam kepribadian. Nah, kemudian seorang psikolog bernama David Kola menemukan 14 kepribadian lainnya yang tidak diinginkan oleh Billy. Nah, di antara 24 kepribadian ini ada yang berjenis kelamin perempuan, laki-laki, bahkan ada juga kepribadiannya yang berusia 3 atau 4 tahun, yakni anak-anak. Di antara kepribadian tersebut, yang pertama itu ada Billy Milligan. Nah, menurutnya kepribadian Billy Milligan ini atau dirinya sendiri itu sudah lama terkubur dan hampir tidak pernah muncul saat ia menginjak usia 17 tahun. Kepribadian yang kedua ada Arthur. Nah, Arthur ini berusia 22 tahun dan merupakan kepribadian yang paling pintar, jenius, juga yang paling berkuasa. Jadi, Arthur ini dia yang mengatur kepribadian lainnya agar tidak muncul. Yang ketiga itu ada Reagan Vadaskovich. Nah, berusia 23 tahun dan kepribadian ini bertanggung jawab dalam melindungi Billy ketika Billy itu merasa terancam ataupun saat Billy merasa marah. Yang keempat ada Adalana. Nah, Adalana ini merupakan kepribadian wanita lesbian yang berusia 19 tahun. Sifatnya itu sangat tertutup, pemalu, dan selalu merasa ingin dicintai.
dan masih banyak kepribadian lainnya. Nah, timbul pertanyaan nih dari teman-teman, mungkin apa sih akar dari masalah Billy ini? Mengapa ia bisa memiliki 24 kepribadian? Nah, ternyata Billy Milligan itu memiliki latar belakang kehidupan yang cukup complicated dan juga traumatis. Jadi pernikahan kedua orang tua Billy itu tidak berjalan dengan harmonis, di mana Johnny atau ayahnya itu terlilit banyak hutang dan ternyata uang pinjamannya itu dipakai untuk minum, berjudi, dan obat-obatan terlarang. Ayah Billy ini juga diketahui mengidap depresi karena ia sulit untuk melunaskan hutangnya dan juga susah untuk membesarkan ketiga anaknya termasuk Billy. Pada tanggal 17 Januari tahun 1959, ayah Billy ini meninggal karena keracunan karbon monoksida. Kemudian ibu Billy menikah lagi dengan ayah tiri Billy yang bernama Chalmer Milligan. Nah, ayah tiri Billy ini sangat kasar, physically, mentally, baik secara fisik maupun secara mental. Ini ayahnya sangat abusive terhadap Billy dan juga adik-adiknya. Tidak hanya itu, Chalmer atau ayah tiri Billy ini juga seringkali melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh kepada Billy. Nah, akhirnya keadaan atau situasi traumatis tersebutlah yang menjadi akar dari munculnya gangguan kepribadian yang dialami oleh Billy. Nah, adapun rangkuman simptom atau gejalanya, yang pertama itu ada perilaku impulsif, yang kedua ada kecemasan, dan yang ketiga ada amnesia. Nah, di mana hal ini juga terbukti dari pada saat Billy ini di persidangan, ia tidak mengingat tindakan-tindakan yang telah ia lakukan. Mengenai kategori gangguannya, Billy didiagnosis mengidap skizofrenia yang tingkatnya itu sudah parah. Nah, kemudian Billy juga didiagnosis mengidap gangguan dissociative identity disorder oleh psikolog Dorothy Turner. Berikut penjelasan mengenai dissociative identity disorder. DID merupakan gangguan identitas yang ditandai dengan adanya dua atau lebih kepribadian yang berbeda. Nah, masing-masing identitas kepribadian tersebut dapat memiliki nama, usia, gestur, perilaku, ras, hingga jenis kelamin yang berbeda-beda. Tetapi semuanya dapat hidup berdampingan dalam diri seseorang. Nah, penyebab utama DID ini adalah peristiwa traumatis di masa kanak-kanak seperti kekerasan, pelecehan, kecelakaan, bencana alam, peperangan, kematian, dan sebagainya. Berdasarkan DSM-5, individu dengan gangguan DID ini biasanya mengalami yang pertama itu gangguan secara berulang yang tidak dapat dijelaskan terhadap fungsi sadar dan rasa atas diri. Misalnya muncul suara-suara, tindakan, ucapan, pikiran, emosi, dan impuls yang mengganggu. Yang kedua ada perubahan sense of self, misalnya secara sikap dan perasaan bahwa tubuh atau tindakan yang dilakukan itu bukan miliknya sendiri. Yang ketiga ada perubahan persepsi yang aneh, contohnya itu depersonalisasi atau merasa bahwa jiwanya itu terlepas dan seolah melihat diri sendiri itu dari luar tubuhnya. Kemudian derealisasi atau merasa bahwa lingkungan sekitarnya itu aneh, asing, dan juga tidak nyata. Yang keempat, ada amnesia berulang. Jadi, individu ini tidak mampu mengingat aktivitas sehari-hari, informasi pribadi yang penting, atau peristiwa traumatis. Dan yang terakhir ada gejala neurologis fungsional yang berselang. Nah, seiring berjalannya waktu, pengidap DID ini juga mungkin akan mengalami masalah kejiwaan lain seperti kecemasan, depresi, penyalahgunaan narkotika, gejala psikosis atau delusi,
kemudian gangguan makan dan tidur, serta tendensi untuk bunuh diri dan upaya menyakiti diri sendiri atau self-harm. Nah, adapun penanganan DID ini sendiri, yang pertama itu ada Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Yang kedua ada Dialectical Behavioral Therapy atau DBT. Dan yang ketiga ada Movement Desensitization and Reprocessing atau EMDR. Di sini saya mengutip sebuah pernyataan atau kalimat dari Rose Kyle yang ia menyatakan bahwa let your story go, allow yourself to be present with who you are right now. Oke, baik, mungkin itu saja bedah kasus mengenai dissociative identity disorder atau gangguan kepribadian ganda pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga menambah insight baru terhadap salah satu mental disorder ini. Dan saya berharap kepada teman-teman semoga tetap menjaga dan lebih aware lagi mengenai mental health teman-teman sekalian, karena mental health teman-teman itu sangatlah penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.